makin banyak orang yang kayak nggak percaya sama dia. Kenapa? Pasalnya ya guys, feed terbaru dari Instagram Habib itu nggak kalau tidak suka dengan parentingku tidak masalah, itu adalah hak kalian. Misal nggak suka tinggal skip atau sekalian diblokir. Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Semuanya berjalan dengan baik-baik kan? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja, hari ini semuanya berjalan dengan buruk, gak baik. Apapun yang terjadi, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. By the way, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana kronologi dari Habib Nurmagomedov yang dipitnah nge-DM selebgram Indonesia. Lantas ceritanya tuh kayak gimana sih? Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan sosok Habib Nurmagomedov. Siapa tahu ada yang belum kenal, tapi kayaknya yang nonton rata-rata udah tahu siapa beliau karena beliau ini emang benar-benar legend banget guys. Oke, sekedar informasi, Habib Abdul Manapovi Nurmagomedov atau yang lebih dikenal dengan julukan The Eagle merupakan salah satu petarung tinju MMA yang paling legendaris sepanjang masa. Pria kelahiran 20 September 1988 di Sildi, Rusia ini memiliki keturunan etnis Avar dan berhasil membawa nama harum negaranya di kancah UFC. Nama Habib mulai dikenal luas oleh publik pasca dirinya berhasil menembus pertandingan internasional UFC di tahun 2012. Salah satu hal yang paling menonjol dari karir Habib adalah rekor tak terkalahkannya. Dengan 29 kemenangan secara beruntun, ia membuktikan dirinya sebagai petarung yang sangat sulit dikalahkan. Dominasinya di dalam oktagon membuatnya dihormati oleh para penggemar dan rekan sesama petarung. Setelah pensiun, ia tetap menjadi sosok yang sangat berpengaruh nih di dunia MMA. Gaya petarungnya yang unik telah menginspirasi banyak petarung muda untuk mengikuti jejaknya. Selain itu, Habib juga dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan memiliki kepribadian yang rendah hati. Dan dikutip dari Sportskida, ia telah menikah dengan sepupu jauhnya yang bernama Patimat pada Juni 2013 di kampung halaman mereka yakni Dagestan, Rusia. Alright, jadi sepatu itulah bagaimana informasi soal The Eagle. Lantas, apakah yang terjadi dengan sang legend? Jadi guys, belum lama ini ada sebuah isu bahwa dia mengomentari foto dari seorang selebgram. Yups, fotonya seperti ini. Yang mana untuk selebgram ini diketahui berasal dari Indonesia. Namanya adalah Anet. Untuk Anet sendiri itu membagikan sebuah screenshot. Oke, screenshotnya seperti ini. Di sini terlihat ada berisi replyan dari akun Instagram yang diduga merupakan IG-nya Habib. Dalam replyannya, Habib terlihat membalas dengan emoticon api ke foto yang sudah diunggah oleh Anet. Dan pada akhirnya foto inilah guys yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Beberapa netizen mengatakan percaya dengan bagaimana hal tersebut. Namun kebanyakan dari netizen mengatakan tidak percaya dengan bagaimana Habib yang seperti mengomentari fotonya. Terutama dengan bagaimana image dari Habib selama ini. Dan dikarenakan ada yang gak percaya nih, akhirnya Anet itu kayak ngasih proof ataupun bukti. Buktinya seperti ini guys. Jadi dia kayak tunjukin dulu bagaimana DM requestnya, kemudian ke Instagramnya Habib. Tapi saya nih guys, usai dia ngunggah ini, orang-orang tuh bukannya makin percaya sama dia, malah sebaliknya, makin banyak orang yang kayak nggak percaya sama dia. Kenapa? Pasalnya ya guys, feed terbaru dari Instagram Habib itu nggak seperti ini. Feed Instagram terbaru dari Habib seperti ini. So gimana nih? Apakah dia berbohong? Kemudian di sini ada Ali Abdelaziz yang juga sudah memberikan tanggapan teman-teman. Usah punya usul seperti aku lansir dari CNN, Ali Abdelaziz ini adalah ex-manager. Adapun tanggapan dari Ali ini bermula ketika dirinya mereply salah satu komentar dari netizen yang mengatakan itu pasti si Ali deh yang pegang akunnya. Kemudian Ali mereply kayak gini, dia nggak masuk akal dalam daftar manapun, menjijikkan. Wow, tanggapannya benar-benar pedas banget. Sementara itu, menanggapi isu ini, nggak sedikit dari netizen yang memberikan komentar pedas hingga mengkritik sang selebgram. Pasalnya, ini tuh dianggap sudah kayak termasuk fitnah, yang tentu juga dapat berbahaya nih guys. Salah satunya adalah untuk image dari Habib. Sehingga nggak heran sih, banyak yang menyarankan agar mereka ataupun pihaknya Habib menuntut sang selebgram dikarenakan hal tersebut. Dan kalian mau tahu nggak gimana komentar-komentar dari netizen? Kalau mau tahu ya udah, kita bacain ya komentar mereka. Sumpah ini tuh jahat banget, nyari engagement sampai bikin fitnah buat fake chat begini. Mana udah kesebar sampai akun fanbase UFC di luar negeri lagi. Jahat. Lo fitnah Habib cuma buat ngelarisin dagangan lo. Gila. Masuk headline US dan Rusia nih. Lo mah happy. Nah keluarga dia mikir dong. Klarifikasi lo ditungguin banyak orang terutama penggemar-penggemarnya.
Lo bayangin aja nih, Habib udah bangun karir dan citra sebagai role model, pria yang menghormati wanita sesuai perintah agama, gak pernah kontak mata dengan wartawan wanita dan bahkan menyalami mereka karena belum muhrim. Kemudian citranya mau dirusak oleh seseorang yang berusia 21 tahun. Disebar di akun utama, giliran udah ke-up media-media ternama sampai fanbase luar, dengan gampangnya ngetik gini, seolah-olah cuma pengen nge-frame, tuh yang kelihatannya baik juga ternyata Bro, Megan Olivia aja dicuekin waktu interview. Kalau Habib maupun spek cewek Rusia juga banyak. Wak. Well, jadi seperti yang dapat kalian lihat, untuk kalian di sini menuliskan dalam bahasa Inggris seperti ini. Incel, please leave me alone, atau tinggalkan aku sendiri. Lakukan apa yang kamu pengen lakukan dengan informasi itu. I don't give a damn about your idol, please. Space ini buat Brad Summer, Love Island, K-pop, football, Third Stripes, and F1. Jadi jika kamu enggak tentang itu, leave. Wait. Gimana nih? Dia nyuruh orang buat tinggalin space-nya dia atau ruangnya dia gitu. Kalau nggak termasuk dalam hal-hal yang sudah disebutin tadi. Kok bisa kayak gitu? I mean like, kamu yang menjadi pemantik api loh untuk masalah ini loh. Kamu yang udah ngebuat masalah ini jadi besar, ngebuat isu ini jadi besar, sampai diberitain di media-media. So, gimana kamu bisa nyuruh orang-orang untuk lip, sementara kamu nggak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu bohong atau enggak? Itu yang orang-orang pengen dengerin. Orang-orang tuh pengen kamu buat klarifikasi. Soalnya kan gini guys, tadi seperti yang sudah kita bahas tadi, dia kan udah kayak ngasih buktinya kayak gini gitu. Tapi setelah dia ngasih bukti seperti ini, netizen itu kembali nuding dia bohong. Kenapa bohong? Karena kayak beda banget nih profile Instagram yang ditunjukin dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan tampilannya kayak gini gitu. Kalau di dia kan tampilannya kayak gini. So dikarenakan hal ini orang-orang pun makin curiga. Jadi kenapa sih dia nggak meluruskan dulu permasalahan ini baru nyuruh orang buat tinggal? Kalau semuanya udah clear nih, udah jelas, gak masalah kalau dia meminta orang untuk meninggalkan space-nya dia. No problem. Tapi menurut aku ini kan permasalahannya belum clear ya, dan udah membesar gitu. Jadi untuk orang yang sudah membuat isu ini membesar, perlu banget nih meluruskan masalah ini. Dan kalau kalian sendiri gimana kah opininya? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi atau sempat kita singgung tadi, untuk kalian seperti kayak mengunci akun X-nya, tapi apapun itu aku sih mengharapkan agar dia segera memberikan klarifikasi guys atas masalah ini, dan dia perlu untuk menyelesaikannya. Sementara itu, The Eagle telah mengumumkan nih guys bahwa dirinya akan segera datang ke Indonesia untuk menemui penggemarnya dalam jumpa fans. Habib direncanakan akan datang ke Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2024. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang ibu dari Resuki dan Nasuki yang baru-baru ini dikritik oleh netizen. Jadi guys, sebelum lama ini Erna Megawati atau yang kerap dipanggil oleh netizen sebagai Mama Mega menerima kritikan nih guys dari seorang netizen tentang bagaimana parentingnya. FYI, Mama Mega sendiri adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Tulung Agung. Dia menikah dengan warga Jepang dan tinggal di negara tersebut. Konten-konten dari Mama Mega bersama dengan anak-anaknya yaitu Nasuki dan juga Risuki itu banyak banget loh disukai oleh netizen. Jujur aku juga suka banget sih lihat kontennya. Namun nih teman-teman, ternyata nggak semuanya seperti kita. Ada juga yang memberikan beberapa reaksi yang kalau menurut aku juga nggak kusangka-sangka gitu. Di sini ada seorang netizen yang seperti mengkritik Mama Mega. Komentarnya seperti ini guys. Video Resuki bolak-balik lewat di timeline. Aku nggak tahu ya mereka sebelumnya sedih dan gak habis pikir. Ibunya beberapa kali bikin anaknya nangis. Dia tertawa memvideokan atau nakut-nakutin anaknya sampai nangis. Penontonnya pasti banyak yang bilang lucu, jadi dibikin terus not my cup of tea. Next, bikin anak nangis dengan dikagetin terus divideokan. Itu lucunya di mana dah? Atau nakut-nakutin anak sampai nangis terus dia ketawa-ketawa, divideokan. Lucunya yang mana? Call me ibu yang terlalu serius. Buatku yang juga ibu, lihat anak-anak nangis karena ditakut-takuti atau dikageti, gak ada lucunya sama sekali. Risuki cantik, matanya bagus, aku suka dengan senyuman yang imut. Ngomong bahasa Indonesianya juga lancar. Ibunya patut diapresiasi karena gigih ngajari bahasa Indonesia. Semoga Risuki dan kakaknya gak ada trauma ya karena ditakut-takuti atau dikageti sampai nangis, dan videonya dilihat di seluruh dunia. Ngelihat anak kecil nangis, lalu yang nonton merasa senang, bilang lucu, kayaknya ada yang salah ya. Apalagi dalam proses nangisnya dengan dikageti, ditakut-takuti, jatuh, terus ditawakan, diomeli, dan divideokan. Lihat ekspresi mata anak kecil itu, apakah masih bisa tertawa dan bilang lucu? Well, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Simba yang memberikan kritikan kepada Mama Mega. Dan pada akhirnya, postingan ini seperti menuai reaksi yang pro kontra. Beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini guys. Mbak, thank you ya for speaking my thoughts. Aku pernah nonton sekali karena adikku nonton
nonton. Dan apa ya, jadi kayak risih sendiri. Kasian nih sama Risuki, sama abangnya juga. Karena mamanya nggak bisa pakai bahasa Jepang, jadi dia yang disuruh ditanya-tanya. Hah? Gak bisa bahasa Jepang? Dia nikah sama orang Jepang loh, Mbak. Terus di reply nih sama si Mbak D. Ibunya lancar, kayaknya bahasa Jepangnya. Pengucapannya juga pasti gitu. Sekilas ku denger. Ya, aku nggak pernah nonton video poolnya di YouTube. Yang lewat-lewat aja di sini. Berasa kasihan memang. Kayaknya pas melek, kamera selalu mengikuti kehidupan sehari-hari anaknya deh. Dan banyak penggemarnya. Oh pantesan gak nonton full, ternyata nonton setengah ya. Gini guys, gini. Soalnya ya berdasarkan pengalaman aku nih gitu ya kan, ngebahas berita-berita seperti ini. Banyak banget loh kasus-kasus dimana orang-orang salah paham dikarenakan mereka itu cuma nonton setengah. Terkadang kita itu perlu nonton full untuk melihat bagaimana yang sebenarnya gitu. Next ke komen yang berikutnya. Halo, aku ngikutin Ueno Family dan hubungan mereka sebagai ibu anak itu baik banget loh. Yang ibu tonton kan cuma sepotong-sepotong aja ya. Ibu bisa nonton semua videonya di YouTube. Di situ kelihatan kok kalau Uma Mega nggak selalu bercandain sampai nangis demi konten. Terus untuk Ibu Denny yang mengkritik ke Mama Mega mengatakan seperti ini. Sudah baca tulisan saya secara utuh, kalau ia akan paham banget bahwa yang saya kritisi adalah bagian membuat nangis dengan cara dikageti, ditakut-takuti, lalu ditertawakan, padahal tidak lucu. Supaya pembahasan tidak melebar kemana-mana, saya pun nulis beberapa videonya. Jadi jelas bahwa tidak semua. Terus di reply lagi nih guys. Halo ibu yang baik, sudah DM langsung belum ke Mama Mega? Ada baiknya kalau mau kritik itu langsung DM ke orangnya atau timnya. Gak usah dipikir risau di sosmed, apalagi di platform X seperti ini. Yang notabene isinya orang-orang beda-beda cara berpikirnya. Terus ada yang ngasih video kayak gini. Kadang ditenangin kok moms. Kemudian Mbak Deninya bales nih. Kenapa dibuat nangis dan dikontenkan? Semoga memang selalu ditenangkan ya, bukan hanya kadang. Aduh, ini Mbak Deninya kok bisa kayak gitu ya? I mean like banyak banget loh momen-momen ketika Mama Mega nenangin anaknya. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Komen saya di atas itu tidak mengacu ke video yang di attach ya, karena saya nggak nonton, males ngeklik. Komen saya untuk video-video yang bikin anaknya nangis dengan dikagetin dan ditakut-takuti. Oke, itulah komennya ya guys. Lah males nonton, kok komentar tekan endindi. Yo lucu jenengan. Terus ada yang reply, dia nonton video satu doang, udah berasa kenal sampai tulang kak. Gue aja ngikutin Mamek dari zaman hamil Risuki biasa aja tuh. Zaman Mamek live yang lihat belum ada 1000 pun, dah gua tonton, parantinya bagus kok. Lihat gak sih Risuki tantrum pas mereka masak? Tapi Uma diam aja, nggak ada teriak, nggak ada bentak. Biarin Risuki rilis dulu emosinya. Terus kalau Rit sama Nasuki berantem, Uma pasti lihat siapa yang salah. Bukan nyuruh Nat ngalah ya karena lebih gede. Justru aku kagum loh sama Uma ngedidik mereka benar-benar VOC. Anaknya tanpa gadget semua loh. Aku sebagai guru juga setuju kalau tiap anak emang treatmentnya beda-beda ya. Ada yang harus dilembutin dulu, ada yang emang nggak bisa dikasih tahu dengan nada lembut, dan ada juga yang kita baru kasih kode dia udah paham dan nurut. Setiap orang punya hak beropini, tapi kalau beropini berdasarkan apa yang kita lihat lalu ngerasa kok gini sih, nggak suka lihatnya atau nggak serak. Padahal setiap orang tua itu punya cara nyata sendiri loh buat didik anaknya, dan orang tua yang tahu karakter anaknya gimana. Kalau salah ya ditegur baik-baik. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen yang mostly banyak yang membela Mama Mega usai dikritik seperti itu. Dan untuk Mama Mega sendiri itu sudah memberikan statement teman-teman. Ini untuk Mama Mega memberikan statement melalui saluran channel WhatsApp. Besti, banyak yang DM tentang Twitter yang bahas Uma Daijobu. Yo nggak usah diladenin, dan ku nggak mau nyenggol orang. Kalau tidak suka dengan parentingku, tidak masalah, itu adalah hak kalian. Misal nggak suka, tinggal skip atau sekalian diblokir. Kalau niat mau kasih nasihat atau kritik, bisa langsung DM aku ya, atau ke adminku nih. Uma tidak perlu dibahas di sosmed. Terima kasih Besti yang selalu support Uma and family. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Mama Mega. Intinya adalah buat kalian yang pengen ngekritik Mama Mega ataupun memberikan nasihat, masukan dan lain sebagainya, itu bisa langsung hubungi Mama Mega ataupun timnya. Honestly, aku sih dapat paham kenapa untuk Denny mengkritik Mama Mega seperti itu. Tapi saran dari aku adalah coba deh untuk Mbak Denny itu nonton dulu bagaimana video poolnya. Nanti setelah Mbak Denny nonton video poolnya, itu pasti akan beda banget deh pemahamannya. Kalau kita nonton cuma sepotong, itu biasanya akan membuat kita kayak salah paham. Tapi kalau udah nonton full dan kita lihat bagaimana keseluruhan situasinya, pasti bakal beda. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mami, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.